إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita masih di dalam Kitabus Shalah, bagian yang kedua mengenai menutup aurat di dalam dan di luar salat, dan kita akan memasuki hadis, kita akan memasuki bab 19 hadis 379 dan seterusnya sampai bab ke-27. Selesai pembahasan mengenai menutup aurat di dalam dan di luar salat dan yang berhubungan dengannya dari permasalahan pakaian dan sebagainya. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' was-Sahih fi kitab as-salah. Babun idza asaba thawb al-musalli imra'atahu idza sajada. Haddatsana Musaddad عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. خالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي. سليمان الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني ثقة. عبد الله بن شداد ابن الهادي الليثي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات. يعني عبد الله بن شداد Mukhadram, ya, orang yang masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia atau mereka tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dimasukkan ke dalam tabi'in besar. Yani sebagian manusia lahir pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka masuk Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dinamakan mukhadramun, bukan sahabat. Kalau syarat menjadi sahabat, pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, melihat atau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebentar, walaupun sesaat, dia melihat Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wasallam. Karena terdapat keutamaan bagi orang yang melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia beriman. Dan yang ketiga, terakhir, dia mati dalam keadaan Islam. Apabila hilang salah satu dari 3 syarat tadi, maka dia bukan sahabat. Misalnya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mati dalam keadaan Islam. Tetapi dia tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali berbeda negeri. Maka tidak dikatakan dia sahabat, tapi dimasukkan ke dalam tabi'in besar. Hadis ini kita telah membahasnya. Al-Imam membawakannya di sini, ya, dan di sana terdapat 2 hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh. Hukum pertama, ketika beliau membawakan hadis di dalam Kitabul Haid untuk menjelaskan bahwa zat dari wanita haid suci. Yang najis adalah darahnya. Di sini kata beliau, ingin menjelaskan bahwa bersentuhan badan dengan atau pakaian dari wanita yang sedang haid itu tidak merusak salat. Tidak merusak salat. Ini kan jelas. Asyahid mana? Wa rubbama asabani thawbahu idza sajada. Itu asyahid. Ya. Terus Suhail. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. عبد الله وابن يوسف التنيسي. عبد الله بن يوسف التنيسي, ia selalu meriwayatkan atau biasa meriwayatkan dari Al-Imam Malik atau imam yang lain, Al-Laits. Bab salati ala al-hasir. Bab salat di atas al-hasir, barangkali kita terjemahkan tikar. Itu sajadah seperti ini. Ya. Tetapi tikar yang besar, yang cukup seukuran orang berdiri dan nanti sujud. Ya. Hadis sebelumnya akan menjelaskan atau hadis sesudahnya nanti akan dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas khumrah. Apa maksud bab 20 dan bab 21? Maksudnya bahwa salat di tanah menyentuh bumi
tidak menjadi syarat sahnya salat. Paham itu? Kan? Jika kita mengenakan sajadah ini atau tikar besar, kan tidak langsung menyentuh bumi. Itu yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahwa ada penghalang antara orang yang sedang sholat dengan bumi, tanah, tidak masalah. Dibawakanlah hadis al-athar, kemudian al-hadis yang menjelaskannya. Al-athar yang pertama, ini dimausulkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Abdullah bin Abi Utbah Maula Anas. Dia berkata, aku safar bersama Abu Darda dan Abu Sa'id serta Abu Sa'id Al-Khudri serta Jabir bin Abdullah dan beberapa orang lainnya, dan ia menyebutkan nama mereka. Berarti banyak. Adalah imam kami, salat mengimami kami di kapal laut sambil berdiri. Dan kami salat pun di belakangnya berdiri. Ini kan tidak menyentuh bumi. Ada penghalangnya, itu di air, di kapal. Ini dalil hujjah pertama. Di sini disingkat oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa shalla Jabirun wa Abu Sa'id fi safinati qa'iman. Dalam riwayat yang dimausulkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, yakni guru bagi Al-Imam Al-Bukhari, turut juga Abu Darda. Ada 3 orang sahabat yang disebutkan dan beberapa orang lainnya karena di kapal. Al-athar yang kedua, waqala Hasan Al-Hafidh menjelaskan kemausulannya. Beliau meriwayatkan athar Al-Hasan dalam salah satu naskah Kutaybah dari riwayat Al-Imam An-Nasai darinya, yakni dari Kutaybah, dari Abu Awanah, dari Asim Al-Ahwal. Dia berkata, aku bertanya kepada Hasan dan Ibnu Sirin, yakni Muhammad bin Sirin, dan Amir, yaitu Asy-Sya'bi, mengenai seseorang yang salat di kapal. Maka mereka semuanya menjawab, jika dia mampu untuk keluar, yakni berhenti kapal berlabuh, maka dia keluar. Selain jawaban dari Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Beliau menjawab, jika tidak mengganggu, yakni menyusahkan sahabat-sahabatmu, maka salatlah. Yakni salat tusalli qa'iman ma lam tashukka ala ashabik. Salat sambil berdiri jika tidak menyulitkan teman-temanmu. Taduru ma'ah. Engkau beredar bersama berjalannya kapal. Kadang ada ombak, orang goyang. Wa illa, dan jika tidak, yakni menyusahkan, menyulitkan, faqaidan, salat sambil duduk. Salat sambil duduk. Nah, ini bisa digunakan di pesawat. Jika tidak memungkinkan berdiri, duduk.
Apalagi kalau pesawat-pesawat itu tidak menyediakan tempat untuk sholat. Nah, kita sholat sambil duduk. Karena menyusahkan kalau kita sholat sambil berdiri misalnya. Sulit. Jika pesawat itu ada tempat sholatnya, ini saya kira hanya satu pesawat, itu pesawat Saudi ya. Umumnya ada tempat sholatnya, orang bisa sholat di situ. Tapi kan tidak semua orang, tempat sholatnya kecil sekali. Sebagian besar tentu sholat di kursi-kursi mereka. Sholat sambil berdiri, dan jika goncangan sangat keras sekali, maka dia langsung duduk, imam itu duduk. Atau sholat dari awal sambil duduk, dan makmum juga duduk. Walhasil, dua al-athar ini dibawakan al-imam untuk menjelaskan bahwa apabila terhalang orang sujud antara orang yang sholat dengan tanah bumi, itu tidak menjadi masalah. Kemudian nas langsung al-hasir di dalam hadis. Dari hadis Anas bin Malik bahwa neneknya yaitu Mulaikah mengundang Rasulullah SAW untuk makan yang ia buat untuk beliau. Nah, ini keluar faedah memenuhi undangan walaupun bukan undangan pernikahan jika memungkinkan, walaupun yang mengundang wanita, selama tidak ada fitnah atau dikhawatirkan fitnah, yakni ada orang lain, ada orang lainnya. Tidak, mengundang wanita, ajuz. Lalu Nabi SAW datang dan makan. Yakni Nabi SAW biasanya diundang, untuk apa dia diundang? Kalau untuk makan, maka beliau makan dulu, baru sholat. Kalau untuk sahabat memanggil, ini hanya ada dua kejadian. Kejadian di rumah Anas, neneknya yang mengundangnya, dan kejadian pada Itban. Kejadian pada Itban bin Malik, Itban gemuk badannya, sudah sulit ke masjid. Apalagi kadang-kadang terhalang, suka banjir kalau kita. Gitu. Maka Itban mengundang Nabi SAW untuk menjadikan rumahnya sebagai masjid, atau salah satu bagian dari rumahnya sebagai masjid, sehingga dia tidak perlu lagi untuk ke masjid karena sulitnya dia. Nah, dari sini keluar hukum bahwa orang-orang yang sulit ke masjid, susah, dia jalan nggak kuat, ya, kecuali dengan kendaraan kalau ada, maka dia ada uzur sholat di rumah. Seperti Itban manggil Nabi. Maka Nabi SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di mana engkau suka aku sholat di bagian rumahmu? Di situ, kata Itban. Nah, dia sholat di situ. Tempat itulah kemudian dijadikan Itban sebagai tempat sholat. Kemudian baru makan. Sebaliknya di rumah Mulaikah, nenek dari Anas bin Malik, karena undangannya undangan untuk makan, maka beliau makan dulu. Setelah selesai makan, kemudian beliau berkata, "Qumu faliusalli lakum." Bangkitlah, bangunlah. Kamu, aku akan salat untuk kamu. Kelihatan ini salat duha. Dan hanya dua kejadian ini yang menjelaskan adanya salat sunat berjamaah. Selebihnya tidak ada. Nah, apakah ini dapat dijadikan dalil
bahwa salat sunat boleh berjamaah, itu yang dikatakan salah satu faedah yang dikatakan oleh Al-Hafidh secara mutlak. Salat nafilah jama'atun fil buyut. Di antara faedah hadis ini adalah salat sunnah berjamaah di rumah. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semuanya, para imam, para ulama, warasatul anbiya, mengatakan bahwa tidak mutlak hanya dua kejadian ini. Tidak bisa dikiaskan kepada salat-salat yang lain, misalnya salat rawatib berjamaah, enggak bisa. Ya, ayat ini. Qala Anas, berkata Anas, faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa. Lalu aku bangun mengambil hasir. Asyahid di sini. Tikar yang besar, tikarnya muat untuk satu orang. Beda dengan sajadah-sajadah kita, tikar. Kalau tikar kita mungkin besar ya, kalau kita besar. Yang sudah hitam karena lama tidak dipakai. Sudah hitam. Fanadahtuhu bima'in, maka aku memercikkan dengan air untuk membersihkannya. Nah, ini keluar lagi faedah membersihkan tempat sholat. Baik itu sajadah, tikar, karpet gini, di apa sekarang? Vakum, dibersihkan, diberi wangi-wangian, itu masjid. Masjid tidak perlu pakai pernak-pernik ini itu, enggak. Masjid kokoh, kuat, luas seperti ini. Falillahil hamd. Dan bersih, harus bersih. Itu diperintah oleh Nabi SAW. Dan diberi wangi-wangian, diperintah oleh Nabi SAW dalam sebagian hadis sahih. Supaya wangi, supaya nyaman orang salat. Alhamdulillah ada AC, nyaman. Faqama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berdiri, wasafaftu wal yatima wara'ahu, dan aku bersama anak yatim berada di belakang. Di belakang imam. Wal ajuzu min wara'ina, dan perempuan tua, ajuz, yakni neneknya, berada di belakang sendirian. Berarti apabila misalnya saf telah penuh, saf laki-laki, saf pertama, lalu datang seseorang, tidak perlu pakai ditarik. Hadis tentang tarik-menarik ini dhaif, bahkan sebagiannya sangat lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Dia berdiri sendiri di situ, membuat saf baru. Sebab jika ia menarik kawannya untuk bersaf dengannya, maka saf akan kosong. Dan ini tidak boleh. Atimus sufuf, karena saf itu ada 3 kewajiban. Pertama, sawu. Apa arti sawu? Lurus. Jangan bengkok, lurus. Kewajiban kedua, watarasu, merapat. Rapat. Dan para sahabat itu betul-betul rapat gitu. Sehingga syaitan sulit masuk. Kan Nabi SAW melihat syaitan seperti kambing kecil masuk, hisap. Watarasu, rapat. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu.
Karena itu jangan terlalu lebar kakinya begini. Ada ikhwan untuk lebar begini. Ngapain antum gini? Antum ngambil hak orang. Harus semua 2 orang. Kok jadi 1 begini? Akhirnya ininya kan jadi renggang. Bukan nempel kaki. Nempel kaki itu dan pundak dan kakinya jangan kayak bebek begini. Tapi menghadapkan ke kiblat, berusaha. Juga jangan terlalu begini, bengkok lagi. Ya, ini memaksakan sebagiannya. Pengen ini, dia bengkokin begini. Digituin. Ini salah lagi, dari mana ente ini? Hadisnya. Jangan dibuat-buat, ikhwan. Harus sesuai dengan hadis. Jika tidak tahu, ya sudah diam. Tanya. Begitu Islam. Yang ketiga, atimmus sufuful awal fal awal. Sempurnakan atimmus saffal awal fal awal. Sempurnakan saf pertama sempurna dulu. 1, 2, 3, 4. 3 kewajiban. Ini memang masalah besar, masalah saf ya. Masalah besar sekali. Itu ya, ini kaum muslimin ya renggang-renggang saf. Itu memang tidak menjadi syarat sahnya salat. Salat tetap sah walaupun saf ini renggang-renggang, bengkok sana, bengkok sini, enggak semua sah karena ia bukan syarat dan rukun salat. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain thumma ansarafa. Maka beliau salat mengimami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami 2 rakaat, kemudian beliau pulang. Terus Suhail. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم ثقة ثبت. Ya. Hadis dibawakan oleh Al-Imam di nomor 333. Ini hadis nomor 381 telah dibawakan oleh Al-Imam pada nomor 333 di bagian Kitabul Haid. Di sini dibawakan oleh Al-Imam untuk menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selain salat dengan tikar, beliau ada beragam, ada salat di tanah, ada salat dengan tikar, ada salat dengan khumrah. Khumrah itu muat untuk kepala dan kedua tangan. Ya. Itu khumrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal khumrah. Dibawakan di sini oleh Al-Imam, maka menyentuh tanah itu tidak menjadi syarat sahnya salat. Ada penghalang dari orang yang sujud, penghalang sesuatu seperti tikar, khumrah dan lain sebagainya, atau salat di udara, di pesawat, di kapal laut, itu tidak masalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Terus Suhail. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. Iya, nanti ini hadis mu'allaq dan nanti sebentar lagi akan dimausulkan oleh Al-Imam dan beliau memberikan judul babus salati 'alal firash. Bab salat di atas kasur tempat tidur.
Mungkin tidak sama tempat tidur kita atau sama. Ya. Boleh maknanya. Itu juga ada halangan kan. Tidak menyentuh tanah. Maksudnya lagi, tidak mengapa sholat di tempat tidur yang istri juga ada di situ. Apakah istri tidur di tempat tidur tersebut atau tidak, sama saja. Jadi ada 2 masalah, bahkan 3 masalah di sini. Kebolehan sholat di firash. Firash biasa diterjemahkan ya ranjang, ya tempat tidur, kasur. Ya. Ada lagi yang di bawah apa namanya? Matras, ya betul. Ya, di situ. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, bahwa salat seseorang yang salat dan ia tidak menyentuh tanah, tapi ada penghalang antara dia dengan bumi tanah, maka itu tidak mengapa. Masalah yang ketiga, bahwa salat dan di situ tempat tidur istri, barangkali istrinya lagi haid dan lain sebagainya, juga tidak mengapa. Ketiga-tiganya ini ada di dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam dari 2 jalan. Dari 2 jalan. Kemudian wasalla Anasun ala firashihi. Anas pun pernah salat di atas firashnya. Ini dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Mansur dari Ibnul Mubarak dari Humaid At-Tawil, dia berkata kana Anasun yusalli ala firashihi. Ini sanadnya tentunya sahih. Wa qala Anas kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayasjudu ahaduna ala thawbihi. Dihalang, nanti akan kita bahas ketika Al-Imam memausulkannya. Silakan Syekh. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. إسماعيل هو إسماعيل بن أبي أويس. أبي النضر هو سالم بن أبي أمية أبو النضر ثقة ثبت. أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله, namanya Salim bin Abi Umayyah. Salim, sin alif lam mim, Salim, bukan Salim. Salim bin Abi Umayyah. Hadis ini dari jalan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, yakni anaknya Abdurrahman bin Auf. Ini tabi'in yang sering meriwayatkan dari sahabat, di antaranya an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kuntu ana baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi kiblatihi. Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku di arah kiblat. Misalnya kiblat ke sana, ini kiblatnya. Aisyah tidur melintang ke sana, melonjor gitu. Rasulullah SAW salat di sini. Karena beliau salat di atas kasur, tentu kan agak sempit. Jadi kalau sujud terkena kaki Aisyah, maka dipeganglah kaki Aisyah itu. Lalu kita dicubit, lalu dia
menarik kedua kakinya. Ini dia. Fa idza sajada, maka apabila beliau sujud, gomazani, beliau memegang kakiku, menunjukkan bahwa memegang istri tidak batal wudu. Pegang. Faqabattu rijlayya, lalu aku menarik kedua kakiku. Kakinya kan tadi keduanya selonjor gitu. Fa idza qama, apabila beliau berdiri, basattuhuma, aku majukan lagi, aku hamparkan lagi, lonjorkan lagi kedua kakiku. Begitulah seterusnya. Qalat, beliau berkata, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Rumah-rumah pada hari itu belum ada lampu. Gelap. Ini jalan yang pertama. Terus Suhail, jalan yang kedua nanti lebih jelas lagi. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراق أن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. عراق هو عراق بن مالك الغفاري ثقة فاضل. Nah, ini jalan yang kedua. Hadis pertama, jalan pertama nomor 382 dari kisah Aisyah ini yang melintang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat, ya, di kiblat, di arah kiblat. Jalan pertama nomor 382 dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Jalan kedua nomor 383 dan 384, hadis yang sama dari jalan Urwah, keponakannya sendiri, Urwah bin Zubair. Ya, bahwa Aisyah mengabarkan, menceritakan hadis kisahnya kepada bahwa Rasulullah SAW pernah salat. Wahia bainahu wa bainal kiblah. Sedangkan ia, Aisyah, berada di antara beliau dan kiblat seperti tadi. Melonjor ke sana, tidur, melintang ke arah kiblat. Bukan ke sana. Ke sana, palanya di sini, kakinya ke sana. Ini kan kiblat. Ini kiblat sana. Itu maknanya. Itu maksudnya. Ala firashi ahlihi. Asyahid di sini. Di atas, di kasur ahlinya. I'tiradal janazah. Seperti jenazah melintang-melintangnya jenazah. Jenazah kalau ditaruh di mana coba? Sini. Bukan dijajarkan ke sana, tapi di melintang begini jenazah. Itu taruh begini, kiblat ke sana. Kiblat ke sana. Sini. Nah, Aisyah tidur melintang seperti itu, seperti jenazah. Ya. Ini kemudian riwayat yang lain, Urwah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Ini surahnya bentuknya mursal karena Urwah tidak mengalami kisah. Nah, dari riwayat sebelumnya kita mengetahui bahwa Urwah mendapat mengetahui, diberitahukan oleh bibinya Aisyah. Ini jelas ya. Akhbarani Urwah anna Aisyata akhbarathu an Urwata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa Aisyatu mu'taridatun bainahu wa bainal kiblati. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sedangkan Aisyah melintang di antara beliau dan kiblat.
alal firash. Asyahid sini lagi. Kemudian yang menjadi syahid lagi, dalil lagi, alladzi yanamani alaihi, yang dipakai oleh keduanya untuk tidur. Kasur yang biasa dipakai keduanya. Keduanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Lengkap sudah. Hujjah yang kuat dari Al-Imam Al-Bukhari. Begitulah kalau kita berbicara harus ada dalil. Terus Suhail. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان. حدثنا atau حدثني؟ حدثنا. Itu apa? Haddatsani. Berarti ada naskah yang lain. Itu apa? Silakan Suhail, enggak apa-apa. عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. Iya. Ini juga ingin dijelaskan bolehnya terhalang sujud ya seseorang dari tanah. Sujud seorang dari tanah dengan pakaian kan ini. Babus sujudi ala thawb. Sujud di atas pakaian sendiri waktu itu. Kalau kita nggak bisa ini, ya. Kalau mereka bisa, pakaiannya mungkin jenis yang biasa dipakai oleh mereka. Fi syiddatil har, karena sangat panasnya. Ini tidak apa namanya? Bukan sebagai takyid yang mengkaitkan bahwa harus di musim panas, tidak. Padahal di musim dingin juga bisa. Udara dingin, ya, udara dingin. Ini kan bantahan terhadap orang-orang yang biasa kalau sujud dia tidak memakai peci atau pecinya ke sini, disuruh hampir ke atas gitu. Ini menyalahi hadis ini, menyalahi hadis tadi bahwa tidak menjadi syarat menyentuh tanah itu. Ada orang-orang tidak pakai peci, tiap sujud rambutnya panjang, begitu sujud dia giniin. Tiap sujud dia ginikan. Apa begitu cara salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Biarkan rambut turut sujud, dilarang bahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak boleh. Nanti akan ada hadis itu masih panjang perjalanan kita insyaallah taala. Ya. Kenapa Bukhari memakai syiddatil har lafaz ini? Al-Hafiz menjelaskan tuntutan lafaz dari hadis, tuntutan. Bukan harus takyid. Tahu paham takyid ya, muqayyad. Tidak. Tapi ini mutlak, boleh. Walaupun tidak panas seperti sekarang, boleh saja. Ada orang taruh selendangnya tuanya di bawah itu, lalu dia sujud di situ, tidak masalah. Ada orang pakai khumrah, dia sujud di situ, seperti yang sudah-sudah. Kemudian Al-Imam membawakan al-athar ini. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن dimausulkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dari Hisham bin Hassan dari Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Anna ashaba ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat-sahabat Rasulullah. Berarti ketika tabi'in mengatakan qala al-Hasan kana al-qaum,
adalah kaum, maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa yasjuduna sujud alal imamah, di atas sorban-sorban mereka itu, sorban para. Wa qalan suwati, peci. Barangkali peci seperti ini atau peci model lain. Wa yadahu fi kummihi, sedangkan kedua tangannya di lengan bajunya. Ini kan lengan baju kita ada kancing. Mereka tidak lebar lengannya, jadi dikebawain gitu, ditarik, dia tangannya di situ. Paham ya? Karena apa? Karena panas atau dingin. Gitu. Ya. Dari sini terbantahlah orang-orang yang menyusahkan, ini enggak boleh dalam sholat, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Dari mana orang-orang ini dalil? Gitu. Begitu baca kita, ini mudah saja. Orang sujud di surbannya, orang sujud di pecinya, tangannya dimasukkan ke sini. Itu kan mereka pakaiannya, lengannya lebar sekali itu, ya, lebar sekali. Kalau kita sudah tidak bisa. Namun kan tidak mesti lebar begitu juga. Nabi SAW memakai jubah yang sempit. Lengannya kan ketika wudhu mau dibuka tidak bisa. Akhirnya sorbannya dibuka dari bawah. Jubahnya dibuka. Ya. Ini hadisnya dari Anas bin Malik. Qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadha'u ahaduna taraf ath-thawbi min shiddatil harri fi makani sujud. Kami biasa salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang dari kami meletakkan ujung-ujung pakaiannya karena sangat panasnya di tempat sujud itu. Begitu kan, ya. Sehingga dia sujud di pakaiannya karena sangat panas. Ini menarik. Ya. Berarti terbantahkanlah orang yang mengatakan bahwa ini harus terbuka, harus menyentuh. Gitu. Ini tidak benar ini. Beberapa bab yang dibawakan oleh Al-Imam ingin menjelaskan bahwa tidak menjadi syarat salat. Bahwa tempat sujud, kita sujud harus menyentuh tanah. Terbukti Nabi SAW sujud di atas khumrah, di atas al-hasir, di atas firash. Dan para sahabat sujud dengan alas, ada baju-baju mereka. Begitu juga para sahabat sujud di imamahnya, di kolan sawahnya, dan bahkan tangannya dimasukkan ke lengan tangannya ini supaya menjaga dari panas. Semuanya itu membantah mereka yang mengharuskan terbuka, yakni menyentuh ketika sujud itu. Bagaimana ketika kita memakai kain, gamis, celana, apa perlu dibolongin ini lututnya? Kan kita diperintah dengan perintah wajib sujud dengan 7 anggota tubuh. Bahkan ini ada yang mengatakan rukun. Berarti kalau rukun, ya tidak ditunaikan, batal salatnya. Karena yang membatalkan salat itu
apabila ditinggalkan rukun atau ditinggalkan syarat. Adapun ditinggalkan kewajiban, maka ia tidak membatalkan salat, tetapi merusak salat. Dalilnya apa? Meninggalkan kewajiban tidak membatalkan salat kalau tidak sengaja. Sujud sahwi. Misalnya orang lupa tahiyat awal. Tahiyat awal sunat atau wajib? Wajib. Dia lupa. Baik. Salatnya tidak batal. Tapi sujud sahwi. Sujud sahwi. Ya. Terus ya. باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأسدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بلى ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى وسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. Ya. Bab ke-24 dengan judul Babus Salati fil Ni'al, bab salat mengenakan sandal atau kasut. Apakah ini merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh agama, atau ia mustahab, disukai? Berselisih para ulama. Tetapi Al-Hafidh membawakan hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari hadis Shaddad bin Aus marfu'an, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Berbedalah dengan orang-orang Yahudi karena mereka salat, karena mereka tidak pernah salat atau tidak salat dengan sandal-sandal mereka, dan tidak salat dengan sepatu-sepatu mereka dengan mengenakan sandal atau sepatu. Maka berbedalah kamu. Maksudnya kenakanlah sandal dan sepatu ketika salat. Jika hadis ini saya lupa, saya ada berkhidmat kepada Sunan Abi Daud, saya sudah sampai ke hadis ini, saya sudah sampai ini di, kalau nggak salah di Kitab Usul, saya lupa catat ini takhrij saya. Nanti saya lihat insyaallah taala. Maka jika hadis ini sah, hukumnya menjadi mustahab salat dengan sandal dan sepatu apabila memungkinkan. Mungkin tidak sekarang. Kalau di masjid tentu tidak memungkinkan lagi, karena sudah ada tikar, karpet dan lain sebagainya. Tetapi di tempat lain ini
memungkinkan. Tapi itu tergantung sah dan tidaknya hadis ini. Sebagian ulama mensahihkannya. Oleh karena itu ketika Sa'id bin Yazid al-Azdi bertanya kepada Anas bin Malik, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaihi?" Qala na'am. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan mengenakan kedua sandalnya? Beliau menjawab, "Na'am." Nah, ulama kemudian berselisih di sini. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan sandal sebagai rukhsah, keringanan saja, atau hukumnya mustahab? Nah, hadis inilah pemutus atau yang mengadili perselisihan itu. Seakan-akan dia hakim. Jika hadis ini sah, khaliful Yahud, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak pernah salat dengan mengenakan sandal dan sepatu mereka. Maka ia jadi hakim yang memutuskan bahwa mengenakan sandal atau sepatu ketika salat, dan itu apabila memungkinkan, maka ia mustahab, disukai. Maka ia mustahab, disukai. Saya katakan memungkinkan karena masjid-masjid, kalau sepatu sandal kita pakai di luar, khawatir terinjak kotor, sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam masjid. Masjid tidak memungkinkan lagi. Saya marah orang-orang masjid. Nanti jahil dalam memahami hadis. Karena masjid tempat yang bersih. Ya kan? Saat itu di masjid Nabi SAW, alasnya apa? Pasir. Sehingga kalau ada kotoran tinggal gampang digosok gitu. Pasir alasnya. Sekarang masjid-masjid kita walaupun tidak ada karpet tapi sudah dipel, dibersihkan dan lain sebagainya. Bab yang ke-25, babus salati fil khifaf, bab salat mengenakan sepatu. Dibawakan hadis dari Jarir dari riwayat Hammam bin Al-Harith. Qala ra'aitu Jarir bin Abdullah bala. Aku pernah melihat Jarir bin Abdullah buang air kecil, kencing. Thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi thumma qama fa shalla. Kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua sepatunya sebagai pengganti mencuci kedua kaki. Kemudian beliau berdiri lalu salat. Fasu'ila. Maka beliau ditanya, mengapa mengusap kedua sepatu? Faqala. Dan beliau menjawab, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Wah, ini keagungan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Apabila mereka mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, maka mereka segera melakukannya. Ya. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim An-Nakhai, fakana yu'jibuhum. Maka ini mengherankan mereka, lianna Jariran kana min akhiri man aslama. Karena Jarir adalah terakhir dari orang-orang yang masuk Islam. Karena masuk Islamnya Jarir sesudah turun ayat dalam surat Al-Maidah. Asy-syahid wa masaha ala khuffai, berarti salat mengenakan kedua
sepatu. Dan Jarir menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam shala'a mithla hadza." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat seperti ini, seperti aku salat, mengenakan kedua sepatu dan mengusap kedua sepatu sebagai pengganti mencuci kedua kaki. Kemudian hadis yang kedua, hadis Mughirah bin Syu'bah, qala wadda'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famasaha ala khuffaihi wa shalla. Aku pernah mewudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengusap kedua sepatunya lalu beliau salat, yakni dengan mengenakan kedua sepatu tersebut. Terus Suhail, selesaikan. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب يبدي ضبعيه واليجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. Bab ke-26 dengan judul Bab Idza lam yutimmas sujud. Apabila seseorang tidak menyempurnakan sujud, ini tidak tepat diletakkan di sini. Harusnya diletakkan di sifat salat. Nanti akan diulang lagi bab ini. Demikian juga bab ke-27. Bab yubdi dhab'aihi wa yujafi fis sujud. Yakni ketika sujud terlihat kedua ketiak karena beliau merenggangkannya dan bersayap sujudnya. Bukan begini. Begitu dia sujud. Sehingga dari belakang Nabi kelihatan ketiaknya. Ini salat sendiri, imam atau munfarid. Begitu juga akhwat. Itu. Gak ada dalil akhwat harus rapat begini, kempet. Gak ada. Justru yang meriwayatkan hadis sujud, Maimunah istri beliau, sujud bersayap. Kata Maimunah, kalau seekor anak kambing lewat di kolong sini, bisa. Berarti Nabi betul-betul menghambakan diri kepada Rabbul Alamin. Bukan sujud orang-orang malas, sujud kempet begini, ngeringkuk lagi. Hampir-hampir tersentuh farjinya, kata Ibnu Umar, bukan kata saya. Ini orang-orang yang sholat dengan tersentuh farjinya. Karena sholatnya ngeringkuk, tidak. I'tidalu fis sujud. Jadi penghambaan kepada Rabbnya. Nah ini sebetulnya di bagian kitabus shalah. Bab ke-26 ini sering saya bawakan riwayat Hudzaifah dan saya masukkan juga ke kitab Al-Masail. Bahwa Hudzaifah melihat seseorang yang sholat tidak menyempurnakan ruku dan tidak juga sujud. Alangkah banyaknya sekarang orang sholat. Maka tatkala orang itu selesai sholat, Hudzaifah berkata, ma shallaita. Antum tidak sholat, engkau tidak sholat. Lau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau mati tidak berada di atas sunnah, yang di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerikan. Berarti salatnya sahabat itu seperti apa?
Lihat Hudzaifah. Gimana kalau Hudzaifah hadir melihat orang-orang sholat seperti imam. Napas saja kalah. Gitu. Mana orang? Napas kalah. Mengambil napas maksudnya. Ngos-ngosan itu betul. Capek. Apa sholatnya mereka ini? Kenapa begini? Karena biasa dididik seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu Al-Hafidh menyalahkan penulis naskah yang memasukkan ini. Al-Hafidh mengatakan, lihat syarah bab ke-26 bagi yang memiliki Fathul Bari. Kada waqa'a inda aktsarir ruwah. Demikian terdapat pada kebanyakan perawi naskah Bukhari. Judul babnya dan seterusnya. Tetapi itu yang pertama, banyak naskah Bukhari menulis ini tidak tepat. Yang kedua, Al-Asili itu memasukkan kedua bab ini sebelum bab ke-24. Sebelum babus shalah fin ni'al. Tetapi penulis naskah yang lain yaitu Al-Mustamli, enggak ada bab ini, dua bab ini enggak ada. Al-Hafiz mengatakan wa huwa shawab, dan ini yang benar. Seharusnya dua bab ini tidak ada. Adanya nanti di sifat salat, karena ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembahasan menutup aurat di dalam dan di luar salat dan yang berhubungan atau berkaitan dengannya. Ini yang benar katanya. Berarti ada 3 naskah Bukhari yang beredar. Yang disalahkan oleh Al-Hafidh di sini adalah penulis naskahnya. Karena naskah Al-Mustamli tidak ada 2 bab ini. Dan beliau ahfazuhum, lebih hafidh dari mereka. Naskah yang pertama ada 2 bab ini. Ini kebanyakan naskah Bukhari. Naskah yang kedua oleh Al-Asili, kedua bab ini ada tetapi sebelum bab ke-24. Naskah yang ketiga oleh Al-Mustamli tidak ada 2 bab ini. Dan Al-Hafidh mengatakan ini yang benar. Karena 2 bab ini enggak ada hubungannya dengan menutup aurat. Ini hubungannya dengan sifat salat. Nanti akan diulang 2 bab ini. Nah, ini tentu kesalahan dari para penulis naskah ini. Karena Al-Mustamli lebih hafidh dari mereka. Jadi 1 lawan banyak. Al-Hafidh memenangkan yang 1 ini karena ketinggian hifdzinya. Dan susunan dari bab ini pun tidak memungkinkan judul dari kedua bab ini, bab 26 dan 27 tidak memungkinkan dimasukkan ke dalam bab sitrul aurah. Maka dengan selesainya bab ke-25, ya, maka selesailah bagian yang kedua dari kitabus shalah, yaitu sitrul aurah. Barangkali insyaallah taala kita akan memasuki bab yang bagian yang ketiga dari kitabus shalah, yaitu pembicaraan mengenai kiblat. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.